Bertemu lagi bersama saya, Sani Akam, dalam acara God's Love Through God's Word, membagikan kasih Allah melalui karya dan doa bersama toko God's Word. Hari ini Rabu 27 November 2024. Di penghujung bulan November ini, tema yang akan kita bahas saat ini adalah mengenai Advent. Nah, dan langsung saja kita panggil narasumber utama kita, Suster Konstantia OP. Suster. Suster, Halo, hai Suster. ya, apa kabar? Bergabung kembali. Kabar baik Suster, puji Tuhan. Suster juga selalu sehat ya. Amin, puji Cerah ceria, Suster Tuhan. backgroundnya keren. Keren ya, Masa Advent ya, lingkar Adventnya banyak ya Suster ya. banyak. Oke, oke. Suster, malam ini kan kita mau ngomongin tentang Advent nih Suster. Nah, mungkin bisa dijelasin ya Suster, asal usulnya dari kata Advent itu apa, lalu artinya itu apa sih Suster? Ya, baiklah. Ah, masa Advent itu masa penantian ya, kita semua pasti sudah tahu. Nah, Advent sendiri itu dari bahasa Latin Adventus yang berarti kedatangan. Jadi masa Advent adalah masa bagi kita umat Kristiani, secara khusus umat Katolik, untuk merenungkan dan mempersiapkan diri dalam menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Mempersiapkan diri untuk menyambut Natal secara spesifik itu dan peringati kelahiran dan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Nah, jadi kan masa Advent itu ada jangka pendek dan jangka panjang. Nah, Advent sendiri mulai dirayakan kalau menurut catatan historis yang uh, saya telusur itu pada abad keempat. Kemudian pada dalam masa Advent itu umat melakukan uh, pertobatan, bertekun dalam doa, membaca kitab suci, karena dalam penantian atau menanti Tuhan Yesus itu kan harus mempersiapkan hati, mempersiapkan budi, supaya lebih siap untuk menyambut Tuhan. Persiapan jangka panjang itu diarahkan pada kedatangan Tuhan Yesus Kristus sebagai hakim akhir zaman. Sedangkan penantian atau persiapan jangka pendek diarahkan pada perayaan pesta kelahiran Tuhan Yesus tanggal 25 Desember di Bethlehem, yaitu yang kita peringati setiap tanggal 25 September. Dan kedua makna 25 ini, Desember, Suster. Maaf, ya, 25 Desember ya Suster. 25 Desember untuk Gereja Katolik merayakan kelahiran Tuhan tanggal itu. Dan ini masih kedua makna tadi ya, yang persiapan jangka panjang, jangka pendek itu oleh Konsili Vatikan kedua itu masih dipertahankan dalam pembaharuan gereja liturgi gereja Katolik. Demikian, San. Apakah ada Jadi, yang belum saya jawab ya? ya, ya, ya sudah. Jadi asal usulnya berasal dari bahasa Latin tadi ya Suster ya. Ya, Ini sendiri adalah masa penantian. Nah, masa Advent sendiri ini dibagi dalam 4 minggu ya Suster ya. Lalu seperti tadi yang Suster bilang ya ada doa, baca kitab suci dan lain-lain itu. Jadi misalnya apa seperti doa lingkungan, pendalaman iman di lingkungan-lingkungan itu wajib Suster berarti ya. ya, sebaiknya begitu, baik secara kelompok, secara individu, umat Katolik itu mempersiapkan diri dengan sarana-sarana yang telah dipersiapkan oleh gereja. Karena pada umumnya gereja-gereja kita di secara nasional maupun regional dalam keuskupan-keuskupan itu kan uh, umat diajak untuk lebih memperdalam iman lagi seperti yang tadi sudah kita bahas ya, dengan merenungkan kitab suci, melakukan puasa dan tobat,
tentu juga melakukan amal. Itu tidak bisa terpisahkan dari rangkaian kita untuk pertobatan kita. Biasanya dilambangkan dengan lingkaran Advent ya, Suster. Jadi kan yang terkenal di Katolik ini salah satunya adalah dengan pembuatan lingkaran Advent nih, di setiap masa Adventnya, kasnya Iya, ya, Suster. betul. Nah, ini eh, mau nanya nih, Sus. Soal lingkaran Advent sendiri ini banyak yang masih ragu atau bertanya, ingin tahu gimana sih sebenarnya bahan dari lingkaran Advent sendiri itu yang benar seperti apa, Suster? Apakah harus ada misalnya daun khusus, tanaman yang hidup gitu, atau boleh seperti hiasan-hiasan yang lain gitu? Oke, ya. Eh, Corona atau lingkaran Advent itu kekasan dalam masa Advent. Jadi ada seperti dalam gambar yang ramai itu ya, punya saya itu, yang dua sudah ada lilinnya, yang dua belum ada lilinnya ya. Pada awal mulanya, jadi kan Advent itu di, dimulai abad lingkar, lingkaran Advent itu ya, dimulai sekitar abad keempat tadi di Perancis. Kemudian ditetapkan ada 4 minggu Advent oleh Paus Gregorius ke-7. Nah, maknanya sudah ya tadi. Nah, lingkaran Advent sendiri itu pada awal mulanya dibuat dari rangkaian daun cemara segar, warnanya hijau kan, ada yang ya tergantung kalau dia masih muda ya hijaunya agak muda begitu ya. Nah, mengapa? Karena daun cemara itu berwarna hijau itu melambangkan hidup yang saling terjalin, lambang juga keabadian dan belas kasih Tuhan kepada umatnya yang tanpa batas awal dan batas akhir, serta lambang Tuhan Yesus Kristus yang datang ke dunia untuk memberi hidup baru melalui sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Jadi pada awal mulanya memang dari pohon atau dari daun cemara. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, ya lingkaran Advent bisa dibuat sesuai dengan situasi dan keadaan zaman kita sekarang. Kita menyesuaikan ya. Yang pasti itu maknanya itu tidak berubah, bahwa memang dalam sejarahnya itu dari rangkaian daun cemara yang segar. Tapi dalam perkembangannya ya kemajuan zaman, kreativitas manusia tentu saja itu harus diakui. Tetapi hatinya, yang penting hatinya itu tetap memiliki makna yang sama. Nah, kemudian dalam Corona atau lingkaran Advent itu ada 4 lilin. Lilinnya itu dulu waktu saya masih kecil itu ya seperti yang di uh, putih semua itu ya, yang di gambar saya itu ada putih semua. Tapi dengan perkembangan juga refleksi dan penghayatan iman, kemudian 3 ungu, 1 merah muda. Nah, lilin pertama itu dinyalakan warna ungu, yang berarti pada kita memiliki pengharapan. Jadi minggu pertama Advent, nanti minggu depan ya biasanya kan awal Desember itu dinyalakan lilin pertama warna ungu. Artinya pengharapan. Ini mengingatkan kita, umat Kristiani, agar selalu mempunyai pengharapan atau harapan dalam kehidupan, menantikan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dengan pengharapan dan penuh sukacita disertai pertobatan.
Lilin pertama ini disebut sebagai lilin nabi yang mengingatkan kedatangan Tuhan telah dinubuatkan oleh para nabi. Itu lilin pertama. Kemudian pada minggu kedua dinyalakan lilin kedua. Jadi lilinnya yang menyala dua. Minggu kedua dinyalakan lilin warna ungu yang bermakna kesetiaan dan cinta. Ini mengingatkan kita umat Kristiani untuk tetap setia mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan Yesus. Lilin kedua disebut sebagai lilin Bethlehem untuk mengenangkan Tuhan Yesus lahir di Bethlehem. Kemudian yang ketiga, ini lilinnya yang dinyalakan warna merah muda. Sehingga pada minggu ketiga itu ada 3 lilin menyala. Ungu 2 dan 1 merah muda. Artinya apa? Lilin merah muda ini melambangkan sukacita. Minggunya itu disebut Minggu Gaudate. Nah, sukacita untuk mengingatkan kita umat Katolik agar bergembira bersama dalam menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Lilin ketiga ini disebut sebagai lilin gembala. Sebab apa? Berita sukacita itu tentang kelahiran Tuhan kan yang menyampaikan adalah para gembala. Disampaikan yang pertama kali yang menyampaikan malaikat kepada para gembala, dan para gembala yang menyampaikan di seluruh Bethlehem ya. Artinya di seluruh dunia itu gembala melambangkan itu. Kemudian yang keempat, sebagai penghujung di masa Advent, minggu keempat, jadi nanti di minggu keempat itu semua lilin menyala, yang dinyalakan adalah lilin berwarna ungu, yang maknanya adalah perdamaian. Mengingatkan bahwa kita, umat Kristiani, merupakan milik Tuhan yang penuh mulia, Tuhan yang mulia, pemilik seluruh alam. Nah, lilin ini melambangkan atau disebut sebagai lilin malaikat. Sebab para malaikat bersukacita dalam menyambut kelahiran Tuhan kita, Yesus Kristus. Itu seputar lingkaran Advent dan lilinnya serta makna-makna yang bisa kita ingat kembali, bisa kita juga refleksikan dalam hidup kita ketika di lingkungan atau di gereja, bahkan di rumahmu, kalau ada doa keluarga, di rumah masing-masing orang Katolik, kalau ada doa keluarga, menyalakan lilin, nah, di lingkaran Advent itu kira-kira maknanya seperti itu. Oke, ya suster. Jadi habis ungu, merah muda, balik ungu lagi ya suster ya? Iya, benar. Oke, suster. Terus untuk lilinnya sendiri itu suster, apakah harus baru untuk setiap Advent suster? Kalau di altar kan pasti ya suster, itu Paskah, Natal harus baru. Kalau kita nih sus di lingkungan atau di yang pribadi, atau boleh yang tahun lalu dipakai lagi suster? Iya, tentu saja kita bukan soal kita tidak memiliki uang, saya kira ya, atau bukan soal kita tidak memuliakan Tuhan. Tapi kalau itu masih ada dan bisa kita manfaatkan, ya kenapa tidak? Apakah harus baru? Kalau kita ada wujud khusus atau ada apa namanya permohonan khusus, atau memang niat kita mau menggunakan lilin yang baru, ya nggak apa-apa. Tapi kita juga tetap punya permohonan, punya wujud mengenangkan kehadiran Tuhan, menantikan kelahiran Tuhan dengan lilin yang tahun lalu masih ada, masih kita bisa manfaatkan karena belum habis. Ya tidak masalah, kita gunakan lagi lilin itu. Berkatnya selalu baru, Tuhan kan senantiasa memperbaharui ciptaannya ya, dan berkat-berkat itu bisa kita alami, sehingga tidak serta-merta harus apa namanya empat-empatnya harus baru. Saya rasa itu tidak, karena kadang kan menyalakannya seminggu sekali kalau doa lingkungan ya. Kalau di kapel-kapel biara itu ya setiap doa dimenyalakan, dan itu malah lilinnya malah kadang kurang kalau hanya satu. Minggu pertama itu di minggu ketiga sudah bisa
jadi sudah habis, berarti kan harus diganti yang baru. Nah, karena warna lilinnya ini kan khusus di Advent, maka ya bisa kita simpan untuk tahun depan lagi dan kita manfaatkan. Ya, Jadi yang untuk penting itu senantiasa maknanya bagi kita apa, bukan soal barangnya. lingkaran Advent dan lilin itu sekali lagi Suster tadi sudah menjelaskan tidak perlu baru setiap tahun. Nah, mungkin kalau lingkarannya yang rusak mungkin bisa diperbaiki, diperbarui atau mungkin biasanya yang diperbarui. Kalau lilinnya, kalau misalnya nggak cukup, ya boleh disambung lagi ya, Suster ya ditambah. Ya, Tapi kalau memang masih sisa, ternyata masih boleh dipakai untuk ke tahun depan. Tapi ini ada artinya juga, Suster. Jadi kalau sisa masih tahun depan, berarti tadi doanya sebentar, Suster. Doa ya, pribadi atau doa lingkungannya nggak sampai sejam deh, Suster kayaknya. Soalnya kan ya, masih ada terus, Suster. Untuk tahun depan cukup. Kalau gitu ini ketahuan yang lebih rajin susternya sampai habis-habis ya, Sus ya. Karena nyalain ya, terus ini. Nah, ini mungkin ya. Itu tambahan juga untuk artinya kita. apa Pengetahuan baru, namanya Sus ya. keabadian juga kan. Kita bisa mengartikan begitu. Nah, di keluarga doa bisa berjam-jam. Di lingkungan doa biasanya kita maksimalkan 1 jam ya. Habis itu kalau ketika sudah sharing-sharing doa penutup ya pasti lilin kan dimatikan oleh petugasnya atau setidaknya oleh yang ketempatan ya. Oh lilinnya kita sudah selesai doa ya lilinnya kita matikan ngobrol-ngobrol ya nggak usah pakai lilin toh. Nah, karena lilin kan sebagai pengenangan Iya. ketika kita berdoa. Uh, ya itu bisa kita logikakan juga ya. Kalau lilinnya kecil-kecil bisa jadi 1 jam habis, ya Iya. kan? Hmm, iya. Kalau Mungkin lilinnya kalau yang seperti segini di ini gambar, cukup cukup. Nah, oh ini itu untuk ini kan lingkungan mungkin cukup, bisa cukup ini ya, 1 jam ya untuk lingkungan ya, Dokter ya. Tiap kali kita ya, ketemuan 1 jam mungkin seperti ini cukup, nanti di minggu yang keempat lilin pertamanya cukup, sudah tinggal sedikit. Jadi tahun depan bisa yang baru lagi. Jadi koronkanya ya, yang cantik, ya, lilinnya baru yang ya, cantik. Kalau belinya yang kegedean ya itu mungkin yang nggak habis-habis susah jadinya. ya, betul. Kalau yang kan ukurannya kan ada yang senti-senti itu tentu saja Sani lebih paham daripada saya ya. Ada Iya, iya. 20 senti, ada 40 senti. Kalau yang kecil ada yang segini ini kan sejari itu ya, ada juga kan. Nah, ini mungkin lebih cepat habisnya Iya. karena kan kecil ya. Apanya nih materialnya ini lebih sedikit kan. Jadi kalau nyala benangnya kan jadi cepat habis juga. Iya. Jadi ya itu kembali lagi ya, yang penting pemaknaannya. Nah, besar kecilnya lilin itu bergantung selera. Oh mau yang kecil ya nggak apa-apa, mau yang besar juga tidak apa-apa. Tapi kalau biasanya kalau kami ya untuk efisiensi, artinya efisiensi nggak bolak-balik beli ya, karena kita kan juga tidak memproduksi sendiri. Ada biara yang memproduksi lilin sendiri, tapi kami kan tidak memproduksi ya kita perkirakan yang kira-kira bisa langsung eh, 4 minggu itu mencukupi. Itu biasanya untuk efisiensi aja. Iya. Menentukan ukuran lilin juga tergantung ukuran koronka di suster. Oh Kalau koronka ya, lingkarnya kecil, kita mungkin bisa pakai yang kecil, tapi ada yang ingin membuatnya yang lebih mewah atau yang ukurannya 40 cm besar. Nah, mungkin bisa juga diberi yang besar. Jadi ikut menyesuaikan juga. iya Gitu. benar. Jadi Lalu ini suster, bukan soal mewah ya ya, tadi itu. ya, Mau besar itu bukan terus berarti mewah ya. Tadi Kak Sani kan mengatakan kalau ada yang mau lebih mewah, besar bukan tentu mewah, kecil belum tentu juga tidak mewah kan begitu. Jadi ini ya, kita uh, bukan ukuran mewah atau tidak mewah ya, tapi pemaknaan kita ini corona ini tadi melambangkan bagaimana kita menantikan Tuhan
dengan pemaknaan lilin-lilin tadi itu. Ya, baik, Suster. Nah, Suster, lalu untuk perayaan Natal, Suster, ini yang agak bingung juga, Suster. Sebagai umat Katolik ini kan kita baru diperbolehkan untuk merayakan Natal itu setelah Advent keempat ya, Suster, atau setelah Misa Natal. Sedangkan kalau kita tahu kan mungkin yang lain kok ada yang awal bulan atau bagaimana itu, Suster, tolong dijelaskan. Terus, Ya, baik. Natal sebetulnya kan kelahiran, mau kapan aja ya boleh ya. Tapi kalau perayaan kelahiran. Nah, ini kan kita kan perayaan atau pengenangan sejarah keselamatan. Ya kalau tadi mal-mal itu misalnya tadi saya ke PTC ya, ya itu sudah lilinnya lilinnya apa namanya pohon Natalnya besar, dihias bagus sekali ya. Tapi kan itu untuk promosi promosi pada pengunjung dan baik juga tapi mal itu mengingatkan bahwa oh ini masanya masa mau Natal gitu. Tadi di belakang saya itu jalan, "Wih, ini mau Imlek ya gitu. Ini bukan Imlek, ini mau Natal. Itu loh hiasannya kan pohon Natal dari hijau cemara, kemudian apa pernik-pernik yang lain itu yang juga boleh juga dipakai pada lingkaran Advent ya. Tadi itu misalnya ada buah-buah kering ya. Mungkin buatanmu itu ada juga yang buah keringnya atau enggak. Itu bisa juga sebagai pernik-pernik di lingkaran Advent, kemudian ada daun-daun kering itu juga bisa. Nah, tadi di mall itu saya lihat pohonnya dari ya jelas ya dari imitasi ya, tapi besar sekali itu sudah. Nah, tapi ini kan dalam rangka untuk promosi, mengingatkan orang supaya membeli persiapan-persiapan Natal. Nah, kalau kita mengenangkan sejarah keselamatan, kan kita pernah membahas tahun liturgi, maka ya kita selesaikan dulu masa Advent, supaya pemaknaan Advent kita lengkap dari lilin nabi sampai dengan lilin malaikat. Nah, kita sungguh hati kita menjadi lebih siap, pikiran kita dan seluruhnya itu lebih siap dan memiliki apa ya, hatinya itu ketika hari Natal itu kan menjadi berkobar-kobar, bergembira karena suasananya kan berbeda. Nah, umumnya di Gereja Katolik pesta-pesta perayaan Natal ya setelah tanggal 25. Bahkan kalau di sekolah-sekolah itu ya, itu kan nanti libur uh, dari sebelum Natal sampai dengan setelah tahun baru. Nah, ketika sudah, ini kan pendek ya masa Natalnya itu. Nah, misalnya tanggal 9 Januari kan kadang itu sudah tidak masa Natal lagi. Tapi karena belum merayakan, ya, jadi merayakan Natal pada masa tahun liturginya masa biasa begitu ya. Karena apa? Ya memang kita merayakan Natal itu berdasarkan pemaknaan sejarah keselamatan dan dalam kerangka tahun keselamatan itu dalam tahun liturgi itu. Sehingga apa namanya perayaan-perayaan di gereja kita, Gereja Katolik Roma itu setelah tanggal 25. Tapi kalau mau merayakan sebelumnya boleh enggak? Ya boleh aja. Tapi itu kan pribadi. Karena apa? Yang namanya mengenangkan kelahiran kan boleh kapan saja. Namanya bersyukur kan boleh kapan saja. Ya, secara sejarah keselamatan sesuai dengan tahun liturgi, berarti setelah tanggal 25 Desember. baik, Suster. Begitu kira-kira. Memang lebih penghayatannya lebih enak ya, Suster, kalau kita sudah melalui masa Advent tadi mengikuti dari minggu pertama, apalagi kalau kita juga rajin dalam tiap minggunya di doa lingkungan juga. Nah, ini mungkin perasaannya benar yang Suster tadi bilang, di yang tanggal-tanggal akhir 24 malam atau 25 pagi itu rasanya lebih merayakannya bisa lebih menghayati dan juga lebih happy-nya beda gitu, Suster ya. Daripada Iya, mungkin yang betul. awal-awal sudah dia mungkin belum merasakan 4 Advent tadi nih. Nah, kalau gini kan sudah bisa merasakan dan juga
menghayati bersama sampai di peringatan kelahirannya pada tanggal 25 Desember tadi. Iya, Kurang benar-benar. lebih seperti ini tadi penjelasan tentang lingkaran Advent, masa Advent, dan lilin Advent. Semoga semuanya bisa mengikuti doa-doa yang ada di lingkungan dengan baik. Dan di bulan depan ini, Suster, di pertemuan berikutnya mungkin sedikit diberikan bocoran ya, Suster. Jadi di bulan depan mungkin akan ada narasumber narasumber tambahan nih. Selain narasumber utama Iya. kita mungkin akan juga mau mengundang selebgram, salah satu selebgram juga yang dia nanti akan menggambarkan Natal di negara tetangga. Nah, ini mungkin sharingnya Oke. berbeda lagi, Suster. Jadi Oh, kita iya, iya, mau iya, iya. lihat gimana sih kalau Natal di negara tetangga ini. Nah, ini supaya Rekreasi dong kita nanti. gitu ya, Suster ya. Boleh Iya. deh, Suster. Nanti Heeh. lain kali mungkin kita Rekreasi yang bisa. virtual. Iya, oke. Jadi untuk yang kedepannya, untuk pertemuan berikutnya nantikan karena pasti akan ada keseruan yang lain, keseruan baru bersama saya dan Suster Konstan dan narasumber kita yang akan datang. Dan sebagai acara penutup, seperti biasa, mari kita berdoa bersama yang akan ditutup dan kita akan dapatkan berkat penutup dari Suster. Mari kita berdoa. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapak, terima kasih karena Kau telah terus bersama dengan kami, mendampingi kami, hingga sampai di hari ini, pada malam hari ini kami boleh bertemu kembali. Dan terima kasih Bapak karena sebentar lagi kami mau memasuki masa Advent, di mana kami boleh mengenang tentang kelahiran-Mu. Bapak berkati kami masing-masing, berkati hati kami, supaya kami boleh mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Dan ketika kami boleh menyambut kedatangan-Mu, nanti kami boleh sudah siap Tuhan. Dan Bapak kami mau mohon juga berkat-Mu untuk semua teman-teman, saudara-saudara kami yang saat ini menyaksikan acara ini dan juga dengan segala pergumulan mereka Tuhan. Engkau yang mengetahui Tuhan isi hati mereka Tuhan, Engkau yang mengetahui permasalahan-permasalahan hidup kami. Tuhan, Engkau adalah Allah yang sungguh luar biasa yang kami andalkan di setiap hidup kami. Kiranya Tuhan, Kau terus bersama dengan kami, mendampingi kami, melindungi kami, menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan, atas berkat-berkat-Mu yang terus melimpah untuk keluarga kami, dan terima kasih Bunda Maria karena Kau terus mendoakan kami. Kami mau serahkan Tuhan acara kami dan kegiatan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu, kiranya kami boleh terus menjadi berkat untuk sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau terus berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Suster. Iya, sama-sama. Terus menjadi Ya, narasumber kita. edisi berikutnya kita akan Lebih menarik. rekreasi. Rekreasi. Iya, Rekreasi iya. virtual ke mancanegara. Ah, Oke. ah. Oke. Oke, sampai jumpa, Suster. Sampai jumpa semuanya. Bye-bye. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus Oke. memberkati. Dan Yesus berkati juga.